kami yang hidup Tuhan. Setiap permasalahan kehidupan kami mau kami taruh di kaki-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada suatu kelegaan Tuhan saat kami dekat dengan Engkau Bapa. Terus Tuhan lingkupi kehidupan kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami datang Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Yesus, Yesus Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan untuk setiap perkara kehidupan kami Bapa. Engkau nyata Tuhan, Engkau nyata Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Kami mau berseru memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, Sungguh indah kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. bahkan seluruh kebaktianku tak dapat membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Saya undang Bapak itu bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
la shikira la bala 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 bala. Amin. Hirabaya la shikira la bala 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 shikira maya la. Terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Saat kami dekat Tuhan, Benar. matamu tertuju buat kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Berkat-berkat boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami terus. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi anak pilihan-Mu Tuhan. Kami menjadi anak yang Engkau pandang Yesus. Setiap permasalahan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan yang legakan. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Terus Tuhan lingkupi dalam kehidupan kami Yesus. Oh Yesus, Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang dimuliakan. Kasih-Mu Tuhan melingkupi hidup kami. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan. Yesus, Tuhan Raja Damai. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan kami boleh mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Coba katakan dengan hatimu, serukan dengan hatimu. Sungguh besar, yes Lord, pengorbanan-Mu. Ini anak-Mu Tuhan. Amin. Berseru begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Yes. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Benar. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu Yesus. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Rancangan rencana-Mu indah buat kami Yesus. Kami dimenangkan Tuhan. Kami dimenangkan Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti.
yakin dan percaya rancangan-Mu bagi hidup kami sangat amat terlalu indah. Apapun Tuhan, tantangan, persoalan masalah yang sedang kami hadapi, rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, beracara buat kami pada pagi ini. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu tetap berdiri, jangan buru-buru duduk Bapak Ibu. Saya mau tanya satu hal, berapa banyak Bapak Ibu yang pagi ini kita sungguh-sungguh menyadari hidup kita itu karena Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, amin. Tanpa Tuhan Bapak Ibu kita gak mungkin kuat, kita gak mungkin bisa sanggup menghadapi tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah Bapak Ibu boleh tolong diklik dulu, saya punya slide sebentar Bapak Ibu. Iya, ini yang menjadi tema kita Bapak Ibu. Nah saya ingin Bapak Ibu kita ucapkan 3 kali sambil kita mengepal tangan kanan kita. Yang pertama dengan pelan, yang kedua lebih keras, dan yang ketiga paling keras. Semua siap? Oke, 2, 3. Keteguhan iman. Lebih keras. Keteguhan iman. Paling keras. Keteguhan iman. Tepuk tangan buat kita. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Kenapa Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu mengucapkan berulang-ulang? Supaya alam bawah sadar kita itu menjadi sadar. Katakan sadar. Bagaimana hari-hari ini kita harus hidup di dalam keteguhan iman. Bapak Ibu yang pernah ke Mesir, ke Kairo, pasti tahu ini gambar apa. Orang Indonesia menyebutnya itu adalah gereja sampah. Tapi sebenarnya gereja ini bukan namanya gereja sampah, tapi gereja Santo Simon. Gereja ini adalah gereja terbesar di Kairo, dan gereja ini menjadi bukti nyata, bukti yang otentik bagaimana orang Kristen di Kairo itu punya sebuah keteguhan iman yang sangat luar biasa. Andai kata Bapak Ibu pada waktu itu mereka tidak bisa membuktikan Yesus yang mereka yakini, Yesus yang mereka sembah, itu adalah Tuhan Yesus yang berkuasa, yang berdaulat, kemungkinan besar pasti sampai saat ini sudah tidak lagi ada kekristenan di Mesir, di Kairo. Tapi sampai saat ini kita bersyukur kekristenan di Mesir, Kairo berkembang dan luar biasa. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Karena Bapak Ibu, karena mereka bisa membuktikan Yesus itu berkuasa, Yesus itu hebat dan luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah kita melihat ini ayatnya. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Matius 17 ayat 20. 2-3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Katakan 2-3. Dan takkan ada yang mustahil bagimu selama kita punya keteguhan iman. Katakan 2-3. Keteguhan iman. Yang Tuhan minta iman kita tidak besar-besar. Tidak sebesar biji duren. Tidak sebesar biji kelapa. Tapi hanya sebesar biji sesawi.
biji yang paling kecil Bapak Ibu. Biji sawi adalah biji yang halus. Kalau kita taruh di tangan, kita berdengus, biji itu dengan mudah dia terbang. Jadi kalau kita punya iman sebesar biji sawi saja Bapak Ibu, kita bisa berkata kepada gunung ini pindah dan gunung itu akan pindah. Dulu Bapak Ibu saya berpikir ayat ini adalah sebuah perumpamaan, hanya sebuah kiasan. Ternyata Bapak Ibu, ayat ini adalah sebuah kisah nyata, true story, bukti yang nyata, saudara. Nah ini saudara, ya, ini adalah tempat bukti di mana Bapak Ibu gunung itu pindah. Jadi ketika mereka ditantang imannya, keteguhan imannya, membuktikan bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Mereka percaya sungguh-sungguh dan membuktikan Yesus itu berkuasa. Katakan amin. Yesus itu berdaulat. Katakan amin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gunung yang namanya Mokatam itu berada di Kairo Timur, itu bisa pindah, bisa bergerak, bisa bergeser dari timur pindah ke Kairo Barat. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang tidak masuk akal. Ini sebuah fakta, sebuah bukti yang nyata. Tuhan kita itu Yesus namanya hebat sekali. Bapak Ibu bangga? Dengan peristiwa gunung itu pindah sepanjang 3 km. Bergeser 3 km. Itu membuktikan saudara, Yesus itu berkuasa. Dan membuat khilafah yang menantang orang-orang Kristen Koptik pada waktu itu. Dan membuat dia akhirnya percaya kepada Yesus. Wow. Dan memberi diri dibaptis. Dan dia mengakhiri hidupnya melayani Tuhan di padang gurun saudara. Saudara, ini sebuah fakta nyata yang tidak bisa diungkiri. Bagaimana saudara gunung itu bergerak dan pindah. Bukti keteguhan iman Keluaran 14 ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Masuk akal? Logis? Enggak bisa. Berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Wow. Ini bukti keteguhan iman. Bapak Ibu, hari-hari ini sebagai anak Tuhan kita butuh yang namanya keteguhan iman. Amin. Kita nggak mungkin bisa bertahan menghadapi tantangan badai gelombang yang hari-hari ini harus kita hadapi tanpa keteguhan iman. Nah, pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengalami keteguhan iman? Ini jawabannya Yeremia 17 ayat kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada 3 kunci. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengalami keteguhan iman dalam hidup ini? Saya ulangi lagi Bapak Ibu, tanpa keteguhan iman, kita nggak mungkin kuat bertahan menghadapi badai tantangan hari-hari ini. Memang Alkitab berkata dengan jelas, menjelang Tuhan datang kali kedua, kondisi dunia bukan semakin baik. Halo? Menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, situasi kondisi dunia bukan semakin lebih baik. Alkitab berkata akan kembali seperti zaman Nuh. Zaman Nuh adalah puncak bejatnya, bobroknya dosa. Jadi kalau kita berkata hari-hari ini apakah seperti zaman Nuh? Sedang menuju kepada zaman Nuh. Dan zaman Nuh adalah sebuah peristiwa kejadian di mana Tuhan menyesal telah menjadikan mereka. Kenapa saudara? Karena Tuhan melihat semua perbuatannya, semua tindakannya yang manusia buat hanya kejahatan semata. Bayangin saudara, semua sikapnya, semua perbuatannya, tindakannya hanya kejahatan semata. Itulah sikap, tindakan, perbuatan yang membuat Tuhan menyesal dan yang membuat
Tuhan memusnahkan mereka dengan air bah. Jadi yang pertama saudara, bagaimana kita mempunyai keteguhan iman? Jangan mengandalkan manusia. Katakan 2, 3. Jangan mengandalkan manusia. Mungkin pagi ini Bapak Ibu berkata, kenapa enggak boleh mengandalkan manusia? Yang pertama kita berkata, terkutuk. Yang kedua, kenapa kita enggak boleh mengandalkan manusia? Karena manusia terbatas. Katakan 2, 3, manusia terbatas. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh mengandalkan manusia? Karena ujung-ujungnya kita pasti kecewa. Katakan 2, 3, kecewa. Lihat ini buktinya. Yohanes 5:7. Jawab orang sakit itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku, tidak ada orang yang menolong aku, tidak ada orang yang membantu aku. Orang lumpuh ini lumpuh sudah 38 tahun. Dia duduk di pinggir kolam Bethesda. Alkitab berkata, setiap goncangan pertama, siapapun apapun penyakitnya, maka akan sembuh. Dan orang itu setiap hari menanti-nantikan goncangan air kolam Bethesda, tetapi tidak terjadi mujizat. Kenapa saudara? Dia mengharapkan ada orang yang bantu dia. Dia harapkan ada orang yang tolong dia. Sampai ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Masih dia berkata, tidak ada orang yang tolong saya. Ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ujung-ujungnya kecewa. Bapak Ibu, di dalam situasi masa pandemi, kalau saya mengharapkan orang bantu saya, orang tolong saya pasti kepahitan. Saya pasti kecewa. Bapak Ibu setuju? Setuju? Kita pikir si A, si B, si C pasti ngerti kita, bantu kita, tolong kita, dan ujung-ujungnya kita pasti kecewa. Enggak sedikit Bapak Ibu yang tadinya cinta Tuhan, yang tadinya aktif ke gereja, melayani Tuhan, percaya, tapi hari-hari ini Bapak Ibu, dia sudah lagi tidak percaya, dia sudah kepahitan. Dia sudah kecewa. Kenapa? Karena dia mengharapkan temannya, saudaranya, teman segerejanya bisa tolong dia, bisa bantu dia. Ternyata orang berkata, kasihan ya, saya hanya bisa bantu dalam doa. Bapak Ibu, mari pagi ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki keteguhan iman. Jangan mengandalkan manusia. Katakan 2, 3, jangan mengandalkan manusia. Kenapa? Manusia juga terbatas. Siapa yang kita perlu andalkan? Tuhan. Amin. Sejak masa pandemi, saya semakin menyadari saudara, hidup kita itu benar-benar karena Tuhan. Saya sangat menyadari hidup tanpa Tuhan enggak mungkin kita kuat. Setiap hari Jumat kita keluarga bikin mesbah keluarga. Dan selalu saya tekankan kepada istri dan kedua putri kami, kalau bukan Tuhan, bukan karena Tuhan, saya bilang mungkin saya udah gila. Pasti stres, pasti depresi. Kalau saya ada sampai pagi ini, kita ada semua karena Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Mau mengalami keteguhan iman, mari kita semakin berharap percaya sama Tuhan. Setuju? Arahkan iman kita kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Manusia bisa bantu kita, bisa tolong kita, tapi bukan caranya kita. Caranya Tuhan. Halo? Setuju? Ya. Jangan kita atur Tuhan.
yang membuat kita capek dalam hidup ini. Karena kita atur Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita yang atur Tuhan. Kita bilang, Tuhan kenapa sih nggak begini? Kenapa sih nggak begitu? Kita yang atur Tuhan, itu membuat kita capek. Kalau kita percaya sama Tuhan, mari kita berserah. Halo? Amin? Jangan kita atur Tuhan, membuat kita lelah. Berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Pasti ada mujizat setiap hari terjadi. Kenapa saudara? Kami alami. Kami alami saudara. Pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Saya selalu berkata kepada istri kedua putri kami, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepada Dia. Halo? Amin. Makanya kita harus benar-benar punya keteguhan iman kita. Jangan goyah, jangan goncang, jangan tergoncang hari-hari ini. Apapun terjadi, iman kita harus tetap kuat dan kokoh. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar. Tolong dibantu LCD. Iya. Yang kedua, mengandalkan kekuatan sendiri. Ini yang membuat Bapak Ibu kita jadi depresi. Yang pertama, kita mengandalkan manusia. Yang kedua, mengandalkan kekuatan sendiri Bapak Ibu. Setiap orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu mengandalkan kekuatan sendiri. Adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Kalau kita mau mengalami keteguhan iman, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri kalau kita berkata saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Saya ketemu seorang pengusaha yang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, hari-hari ini benar-benar sungguh-sungguh berat. Saya berbisnis puluhan tahun belum pernah mengalami badai seperti begini beratnya. Tapi hari-hari ini benar-benar sangat berat. Dia tadinya menjadi seorang miliarder, sekarang jadi tukang siomay. Bukan berarti tukang siomay itu tidak bagus. Baik, tukang siomay pun banyak yang kaya. Amin. Ya, dia bisa kuliahkan anaknya sampai ke Amerika. Tapi artinya saudara, tadinya hidupnya enak, serba ada. Sekarang dia harus menggoes dengan sepeda, berkeliling setiap hari menjajakan siomaynya yang belum tentu orang beli. Kenapa saudara? Jangan andalkan kekuatan diri kita. Justru hari-hari ini kita semakin mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Kita pasti memiliki keteguhan iman. Ini saya buktikan saudara. Ya, tolong dibantu LCD, ini mampet ini. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu. Siapa perempuan ini? Adalah Delila. Orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah Simson dari tidurnya serta katanya, lihat orang yang sombong. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Halo. Lihat saudara, bagaimana kita bisa memiliki keteguhan iman kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Bapak Ibu, saya mengingatkan, kalau hari-hari ini kita semakin diberkati, ingat Bapak Ibu tujuannya, supaya kita semakin jadi berkat, katakan amin. Jangan sampai kita lupa kalau hari-hari ini kita diberkati, kita berkata karena saya bisa, karena saya mampu, karena saya layak. Salah Bapak Ibu. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita akan stres, kita akan depresi, akan capek, lelah. Simson dengan mudah berkata, seperti yang sudah-sudah,
aku akan bebas dan meronta lepas. Ternyata saudara, dia tidak sadar bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Saudara tahu akhir hidup Simson sangat menyedihkan, sangat naif, memalukan. Kedua biji matanya dicongkel. Tiap hari kerjanya menjadi badut pelawak yang berputar-putar menggiling gandum, anggur saudara. Dan dia harus mati bersama orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Pasti tidak. Betul? Itu pilihan yang harus diambil. Itu resiko. Yang semestinya saudara mungkin dia menikmati hidup yang jauh lebih baik daripada itu. Ayo Bapak Ibu, mari kita pagi ini kita mau belajar. Jangan sampai kita mau memiliki keteguhan iman. Yang pertama apa? Kita mengandalkan manusia. Kita mengharapkan manusia bisa bantu kita, tolong kita. Ternyata nggak bisa saudara. Kenapa manusia terbatas? Kenapa manusia pasti bikin kita kecewa? Berharap sama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan caranya Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kenapa? Kita terbatas, kita pasti stres. Justru di tengah-tengah masa pandemi ini Bapak Ibu, kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Kita harus semakin berserah percaya sama Tuhan. Tadi saya katakan saudara, kalau bukan karena Tuhan, saya udah gila. Kenapa saya bilang saya gila saudara? Biasanya saya sibuk khotbah hampir tiap hari. 1 bulan terbang sana terbang sini. Bahkan sampai ke luar negeri khotbah, sampai ke Eropa. Sekarang hanya di rumah saja. Dulu sering buka agenda untuk melihat jadwal. Sekarang saya nggak pernah lihat lagi agenda. Orang bilang, Pak kok bisa hidup? Bisa. Karena apa saudara? Karena perbuatan tangan Tuhan yang besar. Siapa yang tolong saya? Siapa yang bantu saya? Dengan caranya Tuhan. Orang-orang yang saya nggak kenal, orang-orang yang saya nggak tahu, orang-orang yang nggak tahu siapa saya, sampai detik pagi hari ini, setiap bulan dia transfer ke rekening saya dalam jumlah berkat yang besar. Tepuk tangan buat Allah kita. Dipikir dengan akal sehat nggak masuk akal. Kok bisa? Bisa saudara. Bisa berjalan di tengah-tengah laut, di tanah yang kering. Amin. Mari Bapak Ibu, izinkan Tuhan lebih berkarya, lebih bebas dalam hidup kita. Ketika apa? Kita andalkan Tuhan. Kami hari Sabtu baru pulang dari luar kota. Kami menikmati hotel berbintang. Orang bilang enak Pak, enak. Enak ya Pak jadi pendeta, enak. Tapi banyak orang gak mau jadi pendeta. Halo? Halo? Banyak orang bilang sama saya, Pak pendeta enak ya. Kemana-mana gratis, kemana-mana menikmati. Betul. Enaknya jadi pendeta, betul. Enak, tapi banyak orang gak mau jadi pendeta. Dari mana saya tahunya? Lihat. Kalau keluarga, anak gadisnya dipacari sama pendeta, pasti ini keluarga berkata, nak doa dulu sungguh-sungguh. Bener enggak dari Tuhan? Ini yang ketawa-ketawa, Tuhan ampuni dosanya. Tapi kalau yang deketin anak gadisnya pengusaha, pasti dia berkata Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ini namanya kurang ajar saudara. Melecehkan pendeta saudara. Tapi saya percaya jemaat di sini enggak. Yang di sana, di sini enggak ada yang ngaku maksud saya saudara. Kayak menikmati saudara. Ada yang berkata, Pak, pakai aja tempat itu. 1 malam hampir 1,5 juta. Kayak menikmati. Itu berkat Tuhan, saudara. Kita nggak mencari pertolongan manusia. Kita nggak berharap manusia yang bantu kita. Tapi Tuhan yang harap bantu kita. Dengan cara apa? Dengan caranya Dia. Amin. Loh saudara, saya lagi di jalan, diteleponin. Pak, cepetan Pak. Ngapain cepetan? Kirim rekening lu. Waduh, saya bilang susah nih. Sorry kok.
Kenapa? Gua susah nolaknya. Lagi ngebut kencang di tol pun pelan-pelan menepi ke kiri saudara. Kenapa? Jangan terlambat. Amin. Haleluya. Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan 2, 3. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan juga tidak terlalu cepat. Kalau kecepatan kita jadi sombong, jadi lugu, lucu dan belagu. Jadi kalau mau memiliki keteguhan iman, yang pertama mari saudara kita belajar. Jangan mengandalkan manusia, jangan berharap kepada manusia, berharap sama Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, pasti engkau capek. Pasti engkau stres saudara. Andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Dia punya cara untuk menolong kita. Yang ketiga, hatinya jauh dari Tuhan. Lihat setelah Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Saudara tahu, kecenderungan manusia adalah zona aman. Bapak Ibu setuju? Zona aman membuat kita nyaman. Lihat saudara, anak burung Raja Wali, kalau udah di atas saudara, puncak bukit itu udah nyaman sekali saudara. Dikasih makan tiap hari sama induknya. Tapi induknya gak mau, dia nyaman saudara. Apa yang dibuat oleh induknya saudara? Itu sarangnya, sangkarnya akan dihancurkan oleh induknya. Dan didorong itu anak yang dicintai, didorong dari tebing itu sampai itu anak berguling-guling. Terus saudara, hampir mau jatuh, diangkat dengan sayapnya besar, diangkat lagi, dilempar, dilepas lagi jatuh saudara. Kenapa saudara? Karena dia belajar terbang dengan sayapnya saudara. Kenapa? Kalau dia ada di sana, dia nyaman. Nah, orang Kristen, anak Tuhan, kalau dia sudah nyaman, semuanya sudah oke, itu hati-hati saudara. Saya dengan Ibu Nana tidak janjian dengan apa dia ucapkan pagi ini, tapi dengan saya ucapkan itu sama. Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kita tidak lupa siapa diri kita. Amin. Lihat saudara, dia sudah kuat, dia lupa. Akhirnya dia sombong, ini celah. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakar ukupan. Raja Uzia bukan raja baru, dia tahu seorang raja tidak punya hak membakar korban ukupan. Yang punya hak membakar ukupan itu adalah imam. Kok kenapa dia berani? Karena dia merasa sudah hebat. Dia mulai mengatur orang. Dia merasa dia bisa, dia mampu. Hati-hati saudara. Kesombongan mulai terjadi. Kalau nggak dipuji, kalau nggak disanjung, nggak dihargai, nggak dihormati. Hati-hati saudara. Kita belajar saudara bagaimana hati kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan jauh dari Tuhan, makin jauh hati kita. Kita nggak memiliki keteguhan iman dalam hidup ini. Ini yang benar saudara, bagaimana kunci mengalami keteguhan iman. Diberkatilah, Yeremia 17 ayat 7. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Taruh pengharapan kita pada Tuhan. Ada yang bertanya, Pak, gimana mengandalkan Tuhan? Ada yang tanya, bagaimana Pak cara mengandalkan Tuhan? Coba diperbaiki. Ada yang tanya, bagaimana caranya mengandalkan Tuhan? Kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita, isinya bukan firman, bisa saudara? Enggak mungkin bisa. Kita bisa mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita isinya firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Inilah kunci bagaimana saudara kita memiliki keteguhan iman. Bagaimana kita berharap sama Tuhan. Izinkan firman Tuhan kita baca setiap hari. Katakan 2, 3. Firman Tuhan berkuasa
atas hidupku. 2, 3, firman Tuhan berkuasa atas hidupku. Saudara, kalau kita nggak mengizinkan firman Tuhan itu menguasai hati kita, pikiran kita, kita nggak bisa mengandalkan Tuhan, kita nggak bisa berharap sama Tuhan. Makanya kita belajar bagaimana setiap hari kita mencintai firman dan kita suka firman. Katakan 2, 3, suka firman. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu gereja kita sangat mendorong, sangat memotivasi jemaat untuk terus cinta firman Tuhan, suka firman Tuhan. Dan itulah membuat saudara kita memiliki keteguhan iman dalam hidup ini. 3 cara mengalami keteguhan iman. Yang pertama, jangan mengandalkan manusia. 2, 3, jangan mengandalkan manusia. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga, jangan hatinya jauh dari Tuhan. Yang terakhir, diberkatilah. 2, 3, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita sudah berada di pertengahan tahun 2021. Bahkan masih ada yang bertanya, Pak, sampai kapan COVID selesai? Sementara negara-negara yang lain sudah mulai bebas dari COVID. Kita nggak pernah pusing COVID kapan selesainya. Yang kita pusingkan, bagaimana hari-hari ini saudara kita semakin mengharapkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Amin. Amin. Yuk, saya undang kita semua berdiri, Bapak Ibu. Pemusik boleh cepat ke depan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Iya, teks lagunya boleh dikeluarkan, Thomas. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita, kita mau sembah Dia. Hatiku Percaya. Mari Bapak Ibu menyanyi dengan iman. hatiku percaya, Hatiku percaya, selalu ku percaya. Biarkan musik dengan lembut. Bapak Ibu boleh buka matamu, lihat ke depan Bapak Ibu. Lagu ini dikarang oleh seorang pria yang mengasihi Tuhan, namanya adalah Edward Chen. Kenapa lagu ini bisa dia tulis saudara, dia ciptakan? Karena waktu itu dia berada dalam sebuah titik iman yang sangat terendah. Dia hampir give up. Dia hampir menyerah dengan masalah persoalan yang begitu berat, yang secara akal sehat dia bilang gak mungkin dia bisa kuat. Makanya lagu ini tercipta. Lagu ini sangat memberkati begitu banyak orang saudara. Saudara, dengar dengan baik saudara.
Tuhan tidak minta kita mengerti. Dengarkan baik. Tuhan tidak pernah meminta kita mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya katakan dengan jujur saudara, secara akal sehat saya nggak mengerti. Kenapa saya harus terjadi seperti begini? Kenapa saya punya istri harus sakit? Secara akal sehat kita nggak mengerti, ada banyak hal yang terjadi. Kenapa saudara Tuhan tidak jika kita mengerti? Karena pikiran kita terbatas. Halo? Pikiran kita sangat terbatas. Pikiran Tuhan sangat-sangat tidak terbatas. Bagaimana pikiran terbatas bisa mengerti pikiran Tuhan yang gak terbatas? Yang Tuhan minta pagi ini, mari kita percaya. Itu yang Tuhan mau. Buat Tuhan, dengan baik umat Tuhan, memberkati kita menjadi kaya, sukses, berhasil. Bukan sebuah perbuatan yang susah, gampang sekali. Hanya masalahnya saudara, yang susah buat Tuhan adalah membuat kita percaya. Mari pagi ini Bapak Ibu, miliki keteguhan iman dengan apa? Percaya. Izinkan hati kita, pikiran kita setiap hari dikuasai firman Allah. Itu membuat kita berharap mengandalkan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau masih bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa ini terjadi? Hatimu saat pagi ini masih terus bertanya-tanya. Buat aku ngerti, enggak akan bisa mengerti. Karena Tuhan mau kita bukan mengerti, tapi Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Kalau mengerti kita sulit saudara. Apapun yang terjadi, mari kita percaya itu yang terbaik yang Tuhan lakukan buat kita. Amin. Yuk angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari angkat tanganmu, pejamkan matamu, sembah Dia. Hatiku percaya. Oh haleluya. Amin. Amin Tuhan. Hatiku Percaya selalu ku katakan dengan imanmu, hatiku percaya. Hatiku percaya. Tuhan jamah setiap kami Tuhan. Hatiku Baik kami yang di rumah, percaya. engkau percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku Percaya. selalu ku percaya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari Bapak Ibu taruh kedua tanganmu di dadamu. Tuhan, buat kami terus percaya hanya kepadamu. Buat kami terus memiliki keteguhan iman. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Satu hal yang kami yakini, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang memberikan terbaik buat hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, tidak mengandalkan manusia, tidak berharap kepada manusia, tidak mengandalkan kekuatan kami. Buat Tuhan, hidup kami semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Saya tahu beberapa orang sedang mengalami jamahan Tuhan. Baik Anda yang di gereja, baik jemaat yang di rumah. Biarkan Dia menjamah kita. Jangan hapus air matamu. Dia sedang mengangkat ketakutanmu. Dia sedang mengangkat ketidakpercayaanmu, ketidakmengertianmu. Mungkin sampai saat ini engkau bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus terus beracara, mematahkan firman-Mu dalam setiap hati umat-Mu, yang di gereja dan yang di rumah. Biar kami hidup dalam firman-Mu, kami menjadi pelaku firman-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk, Tuhan berkati saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu, firman-Nya diberkati. Amin. Oke, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, sebelumnya terima kasih Pak Bambang untuk pelayanan yang sangat luar biasa. Semoga semakin diberkati ya Pak ya. Amin. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali ke gereja. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali beribadah dengan kami di sini. Bisa melambaikan tangan. Puji Tuhan semua jemaat yang setia ya. Oke, pengumuman yang pertama untuk minggu depan adalah minggu perjamuan kudus. Jadi bagi jemaat yang mengikuti ibadah online dapat mempersiapkan roti dan anggur masing-masing ya di rumah. Lalu yang kedua di hari Jumat tanggal 11 Juni untuk komit wanita, judulnya adalah integritas seorang wanita dalam keluarga, jam 19.30 sampai dengan jam 9 melalui via Zoom. Oke, lalu ada di Disciple Night, temanya emotional healing, pembicara Pendeta Lukito Sutanto, hari Jumat juga tanggal 25 Juni, jam 19.30 sampai dengan jam 9, tempat di DCC Taman Surya dan diadakan onsite dan online. Ya, lalu The Journey, Senin Mazmur 19 sampai 21, lalu Minggu Mazmur 37 sampai dengan 39. Ya. Kalau Bapak Ibu juga ingin mengikuti atau ingin mengetahui langkah-langkah untuk ngikutin Journey, Bapak Ibu bisa mengunjungi di link di bit.ly/info the journey. Jadi Bapak Ibu bisa dapat infonya melalui Google Calendar atau WhatsApp. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan buat Bapak Ibu yang ada di gereja. Nanti persembahan bisa ditaruh di belakang. Buat yang di rumah bisa transfer melalui OVO atau ada di layar kaca Bapak Ibu untuk rekening. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapa kami di sorga, saatnya kami ingin memberikan persembahan kami ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini yang kami berikan bukan karena kebiasaan Bapa, tapi karena ketulusan hati kami. Kami mohon Tuhan agar persembahan ini bisa membantu untuk pelebaran kerajaan surga-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya Yesus, amin. Oke, yang terakhir yang berulang tahun, tanggal 6 sampai dengan 12 Juni, di sini ada Bapak Hendro Saleh, tanggal 9 Juni, lalu mungkin ada Bapak Ibu yang berulang tahun di periode tanggal 6 sampai tanggal 12 Juni yang tidak terdaftar, mungkin bisa maju sekalian, jadi didoakan oleh Pak Dwi. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Dwi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Bapak Hendro Saleh tidak ada ya. Tes 1, 2, 3. Tes. Oke, Bapak Ibu berapa banyak yang berkati firman Tuhan? Luar biasa ya. Jangan sampai kayak Simpson, Allah meninggalkan dia karena mengandalkan kekuatan sendiri. Mari dalam segala hal kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat lancar usaha bisnis kita, kesehatan kita, andalkan Dia. Mari kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ku sembahkan Engkau
saat Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dibawa ke dalam pembakaran dapur api, ia tetap menghormati raja dan menyebut raja itu Tuan. Jika Tuan mengendaki, biarlah itu terjadi. Tetapi ingatlah, aku dan teman-temanku tidak akan menyembah dewa Tuanku. Saat itulah Allah bekerja. Saat itulah keteguhan Sadrak, Mesak, Abednego dihargai oleh Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu pagi hari ini maupun yang di rumah, mari tetap teguh beriman, fokus kepada Tuhan Yesus. Mari engkau angkat kedua tanganmu yang di rumah maupun di gereja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan diangkat Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik tidak turun. Kiranya kasih sayang Bapa, Putra, Roh Kudus memberkati engkau hari ini hingga selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom, yang di rumah juga tetap semangat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi.